bernapas, senyum. Orang tua kamu nggak akan marah, saya jamin. Meski Bara mencoba menenangkannya, Kelaya tak sepenuhnya dapat tenang. Raut wajahnya tak bisa berbohong kalau ia takut akibat tertangkap basah tengah berpelukan dengan Bara. Bagaimana kalau orang tuanya marah? Gadis itu menarik ujung baju Bara dengan gugup. Mendapati senyum menangkan Bara saat menatapnya, kegugupan Kelaya tak berkurang sama sekali. Sial. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Kelaya, Bara menyimpan kekhawatirannya dengan rapi di balik wajahnya yang tenang. Lelaki itu siap menghadapi apapun konsekuensi. Jika seandainya orang tua Kelaya marah karena mereka berpelukan seperti tadi. Pelukan termasuk macam-macam gak sih, Bang? Kelaya berbisik pelan. Bibirnya mencoba tersenyum semanis mungkin saat mendapati kedua orang tuanya turun dari mobil. Bara hanya berkata, semua akan baik-baik saja, sebagai respons dari pertanyaan Kelaya. Sepertinya apa yang Bara katakan benar adanya. Dibanding marah, orang tua Kelaya lebih terlihat senang. Hana bahkan berjalan semangat ke arah mereka dan memeluk singkat Bara. Kelaya menatap Hana dengan pandangan tak percaya. Yang anak di sini, Kelaya atau Bara sih? Ya ampun, calon mantu tante. Manis sekali raut muka Hana saat menepuk lengan calon menantu kebanggaannya itu. Kenapa Bara nggak dibawa masuk ke rumah, Kenapa malah makan di luar? Kalau masuk angin gimana? Kelaya meringis dalam hati, masuk ke rumah lebih bahaya dari masuk angin, Ma. Ma udah, anaknya cemburu tuh. Entah kapan Kaivan bergabung dengan mereka. Lelaki itu menyalami Bara dan menepuk kecil pundak pacar sang anak. Kalian beli jagung yang di dekat pertigaan itu, Bar? Iya, Om, tadi kami minjam sepeda ke sana. Oh, ya. Lelaki itu terlihat antusias. Siapa yang bonceng? Kelaya? Kemudian ia mengerling kepada putrinya. Lalu gelak tawa terdengar nyaring setelahnya. Suami istri itu memang kompak sekali kalau soal menggoda Kelaya. Itu sepeda kesayangan Kelaya loh, Bar. Dia pakai sepeda itu dari kelas 6 SD sampai SMP. Dimulailah cerita singkat Hana. Terus waktu masuk SMA. Karena jauh, dia mau ke sekolah pakai motor. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi kar. Mama. Protesan Kelaya membuat Hana menghentikan ceritanya. Wanita itu tersenyum tanpa rasa bersalah pada Kelaya. Iya, sayang. Bara tersenyum sambil menatapi interaksi keluarga kecil itu. Inilah yang ia suka dari keluarga Kelaya. Hangat dan nyaman. Poin plusnya, orang tuanya sudah lumayan akrab dengan orang tua Kelaya. Jadi tak terlalu sulit untuk menyatukan keluarga mereka nantinya. Kelaya nggak suka setiap kali mamanya cerita dia pernah jatuh dari motor. Perkataan Kaivan membuat Kelaya mendelik. Percuma dia menghentikan mamanya, kalau papanya satu kubu dalam menceritakan masa lalu Kelaya. Padahal jatuh dari motor hal yang wajar. Iya, kan, Bar? Iya, Om. Kelaya diam-diam menghela napas. Masalahnya adalah dia tidak hanya jatuh dari motor tapi, lupakan. Kelaya tak ingin lagi mengingat kenangan memalukan itu. Lebih baik bersyukur karena orang tuanya hanya mengatakan. Kelaya pernah jatuh dari motor. Tak lebih dari itu. Mungkin nanti ia akan menceritakan sendiri kisah itu pada Bara, setelah Kelaya siap. Bara mau masuk dulu atau? Saya langsung pulang aja, Tante. Sudah malam juga, Tante Om pasti mau istirahat. Hana memukul gemas bahu Bara. Perhatian banget sih, lengannya berotot lagi, pantes Kelaya suka nempel-nempel. Kaivan menarik tangan istrinya. Maaf ya, Bar. Sudah malam soalnya, jadi Mama Kelaya suka kambuh-kambuhan centilnya. Bukannya marah, Hana malah tertawa.
Ia menggandeng lengan sang suami. Ya sudah, kami masuk dulu ya. Kemudian beralih menatap sang anak. Mama masuk ya, sayang. Baik-baik sama, Bara. Setelah kepergian Kaivan dan Hana ke dalam rumah, Bara tersenyum kecil. Mama papa kamu lucu, iya. Kalau soal itu, Kelaya memang setuju. Iya, mereka emang begitu. Orang tua abang juga lucu. Kali ini Bara tertawa, apalagi kalau ditambah Bintang, ramainya kayak orang sekampung. Sampai saat ini, Bara kadang masih takjub dengan episode hidup yang ia jalani. Setelah semua yang terjadi di masa lalu, saat ia berpikir keluarganya mungkin akan hancur. Ternyata mereka bisa sampai di titik ini. Titik di mana orang tuanya tak lagi peduli dengan omongan orang-orang. Tak lagi membandingkan antara dirinya dan Bintang. Dan fokus dengan keluarga kecil mereka. Ngomong-ngomong, Bintang masih suka buat ilustrasi. Pertanyaan tak terduga itu mendapat anggukan antusias dari Kelaya. Masih, Bang, tapi nggak sesering dulu. Dia sekarang lagi asyik-asiknya maraton drama Korea. Terus katanya bulan depan mau aktif di Instagram lagi. Mau open commission lagi katanya. Dia emang suka nonton si anaknya. Iya, sampai lupa waktu dan rela begadang sampai subuh. Bara tertawa, kalau membahas Bintang, tak akan pernah ada habisnya. Kamu bukannya suka nonton juga ya? Saya lihat sih kamu sekubu dengan Bintang. Apalagi kalau pemainnya tampan. Iya, kan? Aduh. Pasti Bara menyinggung Kelaya dan Bintang yang histeris saat nonton di apartemen lelaki itu. Tanpa menunggu jawaban Kelaya, Bara kembali bertanya. Antara dia dan saya, kamu lebih suka siapa? Dia? Cowok yang kamu tonton sama Bintang itu. Mulut Kelaya membulat sambil mengangguk-angguk. Dalam hati membatin, apakah Bara punya motif tersembunyi di balik pertanyaan ini? Aku lebih suka abang lah. Lebih baik Kelaya cari aman saja walau dalam hati ia ingin mengisengi Bara dengan tidak memilih lelaki itu. Tapi Kelaya takut dengan konsekuensinya. Kalau Bara marah gimana? Benar saja, jawaban Kelaya sukses membuat Bara menahan senyum lebar dengan perasaan melambung tinggi. Kenapa? Abang yakin tanya alasannya kenapa? Alasannya sudah jelas, abang pacar aku. Dia bukan siapa-siapa. Ingin rasanya Kelaya melabuhkan kecupan di pipi Bara. Tapi ia takut orang tuanya tak benar-benar masuk ke dalam rumah. Sehisteris-histerisnya aku nonton Cogan, pemenangnya tetap abang. Karena abang nyata, mereka cuman fiksi, mereka nggak bisa. Kap. Batin Kelaya menjerit. Matanya bulatnya membola kala bibir Bara berlabuh di bibirnya seperkian detik. Kelaya berusaha menahan diri, tapi Bara mengacaukan semuanya. Lelaki itu bahkan menatap Kelaya lekat-lekat. Manik hitam itu seakan dapat menguliti setiap isi pikiran Kelaya melalui tatapannya. Kalau bukan karena situasi mereka tidak memungkinkan, Bara ingin sekali memakan habis bibir Kelaya saat ini. Ia juga ingin menggigit pipi kemerahan itu. Namun, berhubung situasi tak mendukung, ia hanya dapat mengelus pipi Kelaya saja. Saya pulang ya. Bara menatap ke arah kaca jendela Kelaya. Tak ada siapapun. Titip salam untuk orang tua kamu. Sampai mobil Bara meninggalkan halaman rumahnya. Kelaya masih memegangi bibirnya dengan salah tingkah. Teringat kembali bagaimana Bara menatapnya tadi. Sepertinya Kelaya tak akan bisa tidur dengan cepat. Gadis itu menepuk-nepuk pipi, menormalkan diri. Kemudian masuk ke dalam rumah dengan hati berbunga-bunga. Gimana rasanya dicium Bara, Mati, itu suara ayahnya. Benar saja, saat ia berbalik, dua orang itu kini tepat berada di belakang Kelaya. Akibat terlalu senang,
Kelaya bahkan tak menengok kanan kiri saat memasuki rumah. Jangan bilang, orang tuanya mengintip melalui kaca depan rumah mereka. Kalian pernah ngapain aja selain ciuman? Hana menambah pertanyaan. Waktu nginap di apartemen Bara, selain belajar, kalian ngapain aja? Ya, Tuhan. Kuatkan Kelaya. Gadis itu menelan ludah susah payah. Meski Bara sering mengatakan ia mudah untuk dibaca, tapi kali ini, demi kedamaian hubungannya dengan Bara ke depannya, Kelaya mau tak mau berusaha mengkondisikan wajahnya sebaik mungkin. Cuman cium sama peluk doang kok, mah. Nggak pernah lebih dari itu. Selamat, kalimat itu keluar dengan lancar. Aku juga nggak tidur sekasur waktu nginap di apartemen Bang Bara. Abang tidur di sofa luar, aku di kamar. Setelah beberapa detik menegangkan, Kelaya melihat kedua orang tuanya menghela napas lega. Dalam hati Kelaya meminta maaf telah berbohong, tapi ia tak mungkin jujur. Tapi papa nggak ngebolehin kamu nginap di apartemen Bara lagi, ay. Cukup sekali itu aja. Dalam hati Kelaya bersorak. Berhasil. Orang tuanya percaya. Tapi, kalau main ke apartemen Bang Bara masih boleh, Pak. Kaifan dan Hana saling pandang untuk sesaat. Lalu setelahnya, Kaifan menjawab. Boleh, tapi sama Bintang. Lah, nggak boleh berduaan lagi dong. Sepertinya perasaan lega Kelaya datang terlalu cepat. Kelaya, abang sudah sampai apartemen. Abang Bara. Baru sampai, ay. Kenapa, sayang? Kelaya memukul mulur bantal sambil berteriak tertahan. Ia dapat membayangkan bagaimana suara berat Bara memanggilnya sayang. Bawaannya pengen diseret ke gua. Kelaya, terima kasih atas dukunganmu. Terus aku gak dibolehin ke apart abang lagi Hue. Bolehnya kalau sah. Ketika Kelaya terhenti, ia tiba-tiba terpikir. Bagaimana jika ia tidak mengatakan? Kalau sebenarnya ia boleh ke apartemen Bara, dengan catatan bersama Bintang. Reaksi lelaki itu bagaimana? Ya, Abang Bara. Boleh saya telepon, ay? Kelaya. Boleh. Kelaya panik setelah mengirim balasan. Ia mengatakan boleh tanpa berpikir sama sekali. Sedangkan Kelaya sekarang tidak siap untuk ditelepon. Dia tidak bisa lagi ngereok sambil membaca pesan dari Bara. Tidak bisa lagi gigit-gigit bantal kalau salting. Namun, di satu sisi ia penasaran, sedang apa Bara saat ini? Ketika akhirnya nama Bara menari-nari di layar ponsel, Kelaya cepat-cepat menyingkap selimut dan duduk dengan baik di atas kasur. Menarik napas berulang kali lalu menggeser tombol hijau. Abang gak pakai baju? Kalimat itu terlontar begitu saja saat panggilan video mereka tersambung. Bara tengah berada di kamarnya, lelaki itu terlihat berjalan kemudian duduk di tempat tidur. Oh ini. Entah sengaja atau tidak, Bara malah mengarahkan kamera guna menyorot dadanya. Gerah, ay. Saya nggak bisa tidur pakai baju. Kelaya membuang pandang sekilas, bisa-bisa niatnya curhat pada Bara bubar jalan kalau begini ceritanya. Otot-otot lelaki itu tampak sangat menggiurkan untuk disentuh-sentuh. Kamu nggak boleh main ke apartemen saya lagi. Raut wajah dan nada serius Bara mau tak mau membuat Kelaya berusaha fokus. Sepertinya lelaki itu sama sekali tak berniat menggodanya. Iya, Bang. Nggak dibolehin, Papa. Orang tua kamu tadi marah? Bara bertanya hati-hati. Nggak. Satu kata itu membuat Bara dapat bernapas lega. Maaf ya, ay. Karena saya... Tok tok tok. Kelaya? Bentar, Bang. Mama datang, abang ngumpet dulu ya. Gadis itu lekas-lekas menyembunyikan ponsel di balik selimut kemudian berlari membukakan pintu untuk mamanya. Di seberang sana Bara hanya dapat menatapi layar ponselnya yang berubah gelap tanpa dapat berbuat banyak.
Lelaki itu tak henti-hentinya merutuki dirinya yang kelepasan mencium Kelaya. Ia hanya takut Kelaya dimarahi orang tuanya. Sebenarnya, meski sedih, Bara tak masalah dengan larangan orang tua Kelaya. Mereka bisa pacaran di mana saja selain apartemen Bara. Lelaki itu bisa mendatangi rumah Kelaya, atau mereka jalan-jalan di luar. Hanya saja, tentu pergerakan terbatas. Hal itu ada baiknya, ada buruknya. Baiknya, Bara lebih bisa membatasi diri untuk tak menyentuh Kelaya. Buruknya, Bara tak bisa memeluk atau mencium Kelaya sepuasnya hatinya. Mama masuk, ya, ai. Iya, Ma. Gadis itu mencuri pandang pada selimut di mana Bara, dalam bentuk ponsel, ia sembunyikan. Firasat Kelaya mengatakan untuk menutup panggilan Bara. Akan tetapi ia bingung bagaimana mengakhiri panggilan video itu tanpa ketahuan mamanya. Apalagi sekarang Hana telah duduk di pinggir kasur Kelaya dan menuntun sang putri duduk di sampingnya. Entah kenapa, Kelaya tiba-tiba gugup. "Ai, Mama mau nanya serius, kamu jawab yang jujur ya." Jemari Hana terulur menggenggam jemari Kelaya dan menatap sang anak lamat-lamat. "Kamu pernah lebih dari sekedar ciuman sama Bara?" Mata Kelaya membola, tak menyangka mamanya akan menanyakan hal ini lagi. Kelaya belum menyiapkan diri. Melihat respons Kelaya, Hana menghela nafas. "Sudah pernah ya?" "Enggak, cuman ciuman bibir doang kok, Ma," panik Kelaya. Wanita itu melepaskan genggaman tangannya pada jemari Kelaya kemudian mencubit gemas pipi sang anak. Sedikit keras hingga Kelaya mengaduh. "Pinter bohong ya kamu sekarang." Diunyel-unyelnya pipi Kelaya sampai puas. "Papa kamu bisa dibohongin, tapi Mama nggak bisa. Kamu nggak pintar bohong, ai." Kelaya cemberut, sepertinya dirinya memang ditakdirkan untuk tak bisa berbohong. "Tapi nggak sejauh itu kok Ma, percaya deh sama Kelaya." "Nggak jauh Ma, cuman digesek-gesek sama punya Bang Bara, tapi nggak sampai masuk kok." Tentu saja Kelaya tak mungkin bilang begitu. Bisa-bisa ia dinikahkan dengan Bara sebelum lulus sekolah. Mata Hana menyipit penuh curiga. "Oh ya? Emang kamu pernah ngapain saja sama Bara?" Kelaya menelan ludah susah payah. Ia tak sanggup menatap mata mamanya. "Cuman pernah ciuman sambil di pangku doang kok, Mah." "Yakin tangan Bara nggak kemana-mana? Ada yang keras nggak, Ai?" "Mama ih." Pipi Kelaya merona hingga ke telinga, bisa-bisanya mamanya bertanya sesantai itu. Hana mengerling menggoda. "Nggak mau cerita ke Mama nih?" "Mama nggak marah kok, asal jangan ketahuan papa kamu aja." Kelaya tetap bungkam. Ia takut bujukan mamanya hanyalah jebakan agar Kelaya buka mulut. "Ya sudah kalau belum mau cerita." Hana kemudian memeluk Kelaya. Tangannya mengelus pundak Kelaya dengan sayang. "Mama pernah lo kepikiran kalau Bara sebenarnya nggak benar-benar normal. Soalnya kan gosipnya begitu, Ai. Mama pikir Bara pacaran sama kamu supaya dia dikira normal doang. Mama mikir begitu pasti gara-gara lihat konten di TikTok ya." Tawa Hana pecah seketika. "Kok kamu tahu?" Kelaya hafal sekali kelakuannya. Soalnya banyak cerita begitu kan, jadi Mama sempat kepikiran. Tapi sewaktu Mama lihat tatapan Bara ke kamu, kayaknya nggak mungkin deh Bara begitu. Terus, hari ini Mama lihat kamu kayak bahagia banget dipeluk Bara. Jadi Mama mikir gini, oh, ternyata Kelaya bisa manja juga ya. Padahal Kelaya yang Mama lihat selalu berusaha jadi anak yang mandiri. Nggak pernah ngeluh sama orang tua. Nggak pernah nuntut ini itu atau gimana-gimana. Pokoknya, Kelaya itu anak baik buat Mama Papa. Kelaya balas memeluk mamanya erat-erat. Perkataan Hana tak sepenuhnya benar, sebab Kelaya hanya berusaha mandiri. Ia sebenarnya tak benar-benar mandiri. Sebagai anak tunggal, Kelaya terbiasa melakukan semuanya sendirian.
memendam semuanya sendiri dan pada akhirnya ia terbiasa. Kami sayang banget sama Kelaya, sayang banget. Membersit air matanya diam-diam, Kelaya mengurai pelukan mereka. Namun, air matanya malah luruh tak terbendung saat melihat mamanya tersenyum tulus. "I love you, Mama," katanya serak. "I love you too, Ayah." Hana menyeka lembut air mata Kelaya. Matanya ikut berkaca-kaca. Nggak kerasa anak bayi Mama sudah sebesar ini. Perasaan baru kemarin Mama daftarin kamu TK, sekarang sudah mau jadi istri orang aja. Tangis Kelaya surut seketika. "Kapan aku mau jadi istri orang, Ma? Belum lulus sekolah juga." Hana mengangkat bahu. Siapa tahu kan, tiba-tiba Bara datang melamar. Godanya pada Kelaya. Biasanya kalau pacaran sama yang lebih tua, apalagi sudah mapan kayak Bara, bawaannya pengen satset ke pelaminan, Bara nggak pernah ngomong masalah nikah ke kamu. Pernah, sebelum mama papa datang juga ngomongin itu tadi. Katanya Bang Bara nggak apa-apa nunggu aku sampai cukup umur buat daftar di KUA. Kamu yakin Bara kuat? Sebagai emak-emak yang telah makan asam garam kehidupan, Hana sedikit ragu Bara bisa bertahan. Kali ini, Kelaya tak bisa menjawab dengan yakin. Mungkin. Hana kembali memeluk anaknya itu. "Jangan sampai kebobolan ya, sayang. Tendang aja anunya Bara kalau dia mau macam-macam. Paham anak cantik Mama?" "Iya." Di lain tempat, Bara yang masih mendengarkan percakapan antara Kelaya dan mamanya itu tersenyum kecil. Rasa syukurnya akan keberadaan Kelaya di hidupnya bertambah-tambah. Pun perasaannya pada gadis itu juga kian membesar. Mungkin Kelaya tak pernah sadar, sebetapa berharganya gadis itu bagi orang lain. Dan, betapa besar rasa cinta orang-orang terdekatnya padanya. Termasuk Bara yang jatuh cinta sedalam-dalamnya pada gadis itu. Saat percakapan antara Kelaya dan Hana kembali berlanjut, Bara memutuskan panggilan video mereka. Ia cukup mendengar sampai sana, terlebih sekarang Bara punya hal yang harus ia tuntaskan. Takut lupa, meski mustahil ia lupa. "Bara. Bin, Kelaya paling suka sama apa ya?" Tak perlu menunggu lama, Bintang langsung membalas pesannya. "Bintang. Cogan, Bang Hehe." Bara menarik napas dalam, Bintang memang suka sekali menguji kesabarannya.